Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan berikut ini akan dibabar mengenai keagungan dari salah satu asma, yang mana kandungan isinya sangat dipenuhi dengan sir asror yang begitu sangat lengkap, serta dahsyat jika sudah teristiqomahkan dan digunakan untuk wasilah dalam meminta dan memohon untuk hajat apa saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan asma Birhatiyah ini, ketahuilah bahwa asma Birhatiyah atau asma Syekh Asif bin Barhiyah isinya adalah qasam, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyumpah setia, yang menjadi andalan para hukama dari semenjak dulu sampai sekarang. Para hukama terdahulu menyebutnya dengan beberapa istilah atau nama, antara lain Al-Ahdu Al-Qadim, Al-Mitsaku Al-Lazim, Al-Sir Al-Masun, Al-Kanzu Al-Mahzun, dan Al-Kibrit Al-Ahmar. Asma ini sudah ratusan tahun lebih. Nabiullah Sulaiman, Syekh Asif bin Barhiyah, dan hukama zaman dahulu mengamalkan asma tersebut, karena merupakan asma yang sangat agung. Tidak ada malaikat, jin ifrit, syaiton, dan makhluk gaib lainnya yang berani melawan. Ketika qasam Birhatiyah telah dikuasai dan digunakan, mereka akan setia mematuhi apa saja yang disuruh pemiliknya. Bismillah, setiap ahli hikmah atau spiritualis ataupun praktisi hikmah yang tidak memiliki ilmu atau asma ini, atau tidak menguasai dan menggunakan ilmu asma ini, maka sesungguhnya ilmunya itu ajdam, atau akan terasa kurang sempurna. Dengan demikian, ilmu asma ini sangat penting sekali dimiliki oleh setiap ahli hikmah atau praktisi serta spiritualis. Karena merupakan amalan ini yang dapat digunakan untuk apa saja, terutama dalam hal seperti memanggil jin, menghadirkan, menarik, menolak, membuat pingsan, merobohkan, menyamarkan atau menampakkan benda pendaman, dan lain sebagainya. Siapa yang telah memiliki ilmu asma ini, maka sesungguhnya dia tidak perlu memakai yang lain lagi. Bismillah, inilah asma Birhatiyah Asif bin Barhiyah yang dimaksud. Bismillahirrohmanirrohim. Birhatihin, Karirin, Tatlihin, Turonin, Masjalin, Basjalin, Tarkobin, Barhashin, Golmashin, Hutirin, Kolnahudin, Barsanin, Kazirin, Namu Syalhin, Barhayula, Baskailahin, Kosmazin, Angolalitin, Kobarotin, Goyaha, Kaidahula, Syamhohirin, Syamkohirin, Syamhahirin, Bikah Tohunayihin, Basharishin, Tunashin, Syamhobaruhin. Allahumma bihaki, Kahkahijin, Yakto Shin, Bilat Syaksyagowilin, Amwilin, Jaldahin, Mahzamahalmajin, Warwadayihin, Mahfayajin, Bis Zatika, Ilama Ahhotstasam Ahun, Wa Absorohum, Subhana man laisa kamislihi, Saihun, Wahuwas Samiul Basir. Dan berikut ini akan diwedar isi dari kandungan asma Birhatiyah tersebut secara satu persatu. 1. Asma dari isim pertama Birhatihin. Wazannya ialah tif alihin. Huruf ba, berbaris di bawah. Ra, bertanda mati. Ha, berbaris atas. Ta, berbaris bawah. Ya, tandanya mati, dan ha berbaris dua di bawah. Demikianlah semua isim-isim yang lain, huruf akhirnya berbaris dua di bawah. Dan baginya ialah huruf alif. Maknanya dalam bahasa Arab ialah Al-Qudus, sedangkan ada pendapat lain mengatakan maknanya subuhun. Di antara khasiatnya ialah untuk membantu persalinan atau perempuan yang susah melahirkan. Dengan cara baca isim ini sebanyak 135 kali, jika sudah selesai maka tiupkan ke air. Kemudian minumkan, insya Allah mudah melahirkan, dan insya Allah akan cepat melahirkan anaknya dengan selamat, lancar, dan dimudahkan Allah untuk meluaskan atau membuka pintu-pintu rezeki secara cepat. Dengan cara, bacalah isim ini sebanyak 100 kali setiap hari pada sholat fardu selama 100 hari, insya Allah akan terbuka pintu kekayaan secepat kilat. Untuk menguatkan ingatan, dengan cara,
Bacalah isim ini sebanyak 113 kali pada waktu pagi atau ba'da sholat subuh, insya Allah akan kuat ingatannya terhadap hal apapun. 2. Asma dari isim kedua Karirin. Wazannya ialah failin, huruf kaf, berbaris atas, huruf ra, berbaris di bawah, huruf ya, tandanya sukun, dan huruf ra terakhir berbaris 2 di bawah. Dan baginya ialah huruf ba. Maknanya dalam bahasa Arab ialah, ilahi kulli syai'in, Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, dan ada juga yang berpendapat lain. Dengan makna ya Allah, di antara khasiatnya ialah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mengamalkannya 100 kali pada setiap malam, insya Allah akan dapat melihat makhluk jin dengan mata kepalanya. Dan juga ada kemungkinan jin itu akan menjadi khodamnya. Jika isim ini dibaca sebanyak 113 kali, di dalam tempat perniagaan, kantor, gudang, kedai, rumah, peti simpanan harta berharga dan lainnya, insya Allah tidak akan dicuri. Untuk mengobati sakit mata, dengan cara, bacalah isim ini 113 kali kemudian tiupkan ke media air dari sumur. Kemudian titikkan air tersebut ke dalam mata yang sakit sebanyak 17 titik selama 3 hari. Insya Allah akan segera disembuhkan Allah. Untuk mahabbah atau pengasih, dengan cara, bacalah isim birhatihin, Karirin, 113 kali pada media makanan apa saja kemudian tiupkan. Maka barang siapa yang makan makanan tersebut, maka akan timbullah perasaan kasih dan sayang dalam hatinya. Insya Allah. Jika dibaca pada minuman pun dengan cara tersebut, maka hasil pun akan sama. Agar cepat dipinang orang atau dimudahkan dan didekatkan dalam jodoh. Dengan cara, bacalah isim birhatihin, Karirin, 145 kali. Kemudian tiupkan ke media minyak wangi. Kemudian pakailah setiap mau keluar rumah minyak wangi tersebut oleh anak atau orang yang belum dipinang. Insya Allah akan segera mendapat pinangan atau dipertemukan dengan jodohnya. Untuk pelaris, dengan cara, bacakan kedua isim birhatihin, Karirin, 113 kali, kemudian tiupkan pada barang yang kurang laku dijual, insya Allah akan segera dibeli dan akan mendapat keuntungan yang berkah serta pelanggan yang banyak. 3. Asma dari isim ketiga Tatlihin. Wazannya ialah taf'ilin, huruf ta, berbaris di atas, huruf ta kedua bertanda sukun, huruf lam, berbaris di bawah, huruf ya, sukun, dan huruf ha berbaris 2 di bawah. Baginya ialah huruf jim, maknanya dalam bahasa Arab ialah Al-Qudus Al-Qadir, sedangkan ada pendapat lain dengan makna subuhun kudusun. Al-Habir dan Mujir. Di antara khasiatnya antara lain, agar dimudahkan dalam mendapatkan kekayaan yang diridhoi Allah. Barang siapa yang membacanya setiap hari sebanyak 70 kali setiap ba'da sholat fardu, insya Allah akan dimudahkan dalam hal mendapatkan rezeki, kekayaan dan kehidupan yang baik dan layak. Untuk mendamaikan yang berselisih, jika berlaku salah faham di antara suami dan istrinya, maka bacakanlah isim ini sebanyak 70 kali pada pakaiannya dengan menggunakan misik dan zakfaron. Kemudian pakailah pakaian tersebut, insya Allah akan segera berdamailah keduanya. Untuk penunduk, barang siapa yang bersungguh-sungguh mengamalkan isim birhatihin, Karirin, Tatlihin, setiap ba'da sholat isya, 113 kali, insya Allah akan tunduk kepadanya arwah-arwah alam tinggi dan rendah. 4. Asma dari isim keempat Turonin. Wazannya ialah Fulanin. Huruf to, berbaris hadapan, huruf waw, tandanya sukun, huruf ra, berbaris atas, alifnya sukun, dan huruf nun berbaris 2 di bawah. Baginya ialah huruf dal. Maknanya dalam bahasa Arab ialah ya hayu, serta ada pendapat lain dengan makna ya muhi. Di antara khasiatnya antara lain, untuk pendinding, tameng atau benteng sebagai hijab pendinding, dengan cara, bacalah isim Turonin ini 113 kali, dilanjut membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasyr 3 kali,
kemudian membaca Hamzah 7 kali, insya Allah selamat dari berbagai kejahatan jin dan makhluk halus, serta manusia, dan dari kezoliman pembesar-pembesar orang berpangkat. Untuk panah malam, barang siapa yang membaca isim turonin ini di setiap malam, ditujukan kepada orang yang zolim atas perbuatannya yang sangat jahat, dengan membacanya 1000 kali, dan mewakilkannya dengan kecelakaan pada setiap 100 kali bacaan. Maka tidak sampai 3 malam orang tersebut akan ditimpa kecelakaan. Untuk yang kerasukan atau yang terkena sihir, guna-guna, santet ataupun teluh, dengan cara isim birhatihin, karirin, tatlihin, turonin, dibaca 113 kali, kemudian tiupkan ke media air, lalu air tersebut diminumkan, atau diusapkan, atau dicipratkan kepada orang yang dirasuki. Atas izin Allah, insya Allah akan sadarkan diri dan terbakarlah jin atau makhluk gaib lainnya yang merasuk itu. Jika disihir, teluh santet atau guna-guna, insya Allah akan terbatallah sihir atau perbuatan zolim itu dengan kuasa Allah Ta'ala. 5. Asma dari isim kelima, Masjalin. Wazannya ialah maf'alin. Huruf mim, berbaris atas, huruf zai, tandanya sukun, huruf jim, berbaris atas, dan huruf lam, berbaris 2 di bawah. Baginya ialah huruf H. Maknanya dalam bahasa Arab ialah ya qayyum, serta ada pendapat lain dengan makna ya qaimu. Di antara khasiatnya antara lain, untuk perempuan mandul, dengan cara, bacalah isim masjalin ini sebanyak 7 kali. Dilanjut membaca dengan 8 asma al-tohatil, 7 kali, kemudian tiupkan ke media air dan diminumkan kepada perempuan yang mandul sebanyak 7 kali minum selama 7 hari. Atas izin Allah, insya Allah akan hamil. Dan inilah 8 asma al-tohatil. Bismillahirrohmanirrohim. Laltohatilin, mahtohatilin, kohtaitilin, fahtoitilin, nahatotilin, jahlatotilin, lahatotilin, lamuk fasjalin. Untuk wibawa, karismatik, martabat serta kesuksesan dalam hal bidang usaha, dengan cara, barang siapa yang membacanya isim masjalin ini tiap hari pada sholat fardu sebanyak 50 kali, insya Allah akan mencapai martabat yang besar dan dikasihi siapa saja yang melihatnya dimanapun. 6. Asma dari isim ke-6, Basjalin. Wazannya sama dobit dengan isim sebelumnya. Huruf ba, berbaris atas, huruf zai, tandanya sukun, huruf jim, baris di atas, dan huruf lam, berbaris 2 di bawah. Baginya ialah huruf waw. Maknanya dalam bahasa Arab ialah ya wadud. Serta ada 4 lagi pendapat lain dengan makna ya Allah, ya Qahir, ya Ahad, dan ya Wahid. Di antara khasiatnya antara lain, untuk tunaikan segala hajat, dengan cara, membaca isim basjalin ini pada sholat subuh, 113 kali, sebelum terbit matahari pada waktu hari Kamis. Dan sebelum berbicara dengan siapapun, kemudian keluar rumah dan mohonkanlah hajat tersebut kepada Allah Ta'ala. Setelah hajat disebutkan, maka usahakan jangan tidur sebelum matahari terbit. Insya Allah hajat akan ditunaikan oleh Allah secepatnya. Untuk membatalkan sihir secara khusus, dengan cara, ambil sedikit air yang telah dicampur dengan 3 biji garam. Kemudian bacakan pada air tersebut isim masjalin, basjalin, sebanyak 66 kali. Kemudian berikan air tawar tersebut kepada yang terkena sihir untuk dimandikan. Insya Allah akan hilanglah sihir tersebut, dan terurailah ikatan-ikatannya, atas kekuasaan Allah Ta'ala. Untuk kejayaan, dengan cara, barang siapa yang senantiasa istiqomah membaca isim masjalin, basjalin, 33 kali, ketika akan melaksanakan sesuatu urusan atau kerja, insya Allah akan cepat mendapat kejayaan. 7. Asma dari isim ke-7, Tarkobin. Wazannya ialah taf'alin. Huruf ta, berbaris atas, huruf ra,
tandanya sukun, qafnya berbaris atas, dan huruf ba, berbaris 2 di bawah. Baginya ialah huruf zai. Maknanya dalam bahasa Arab ialah ya salam. Untuk pelaris khusus, dengan cara, bacalah isim tarkobin, kemudian lanjut membaca, kulama dahala alaiha, Zakaria al-mihraba, wajada indaha, rizkon kola, ya Maryamu ana laki, haza kolat huwa min indilahi, innallaha yarzuku man yashau. Bigoiri hisabin, 3 kali, di saat akan membuka kedai, toko atau tempat perniagaan. Insya Allah akan ramailah pelanggan yang datang membeli perniagaan yang akan dijual. 8. Asma dari isim ke-8, Barhashin. Wazannya ialah taf'alin. Huruf ba, berbaris atas, huruf ra, bertanda sukun, huruf ha, berbaris atas, dan huruf shin, berbaris 2 di bawah. Baginya ialah huruf ha. Maknanya dalam bahasa Arab ialah ya Allah, abduka, ajibhu. Serta ada pendapat lain dengan makna ya muqtadir. Isim ini merupakan tasbihnya malaikat Mikail alaihi salam. Di antara khasiatnya antara lain, untuk supaya musuh atau penjahat yang zolim ditimpa sakit dan tersadar akan kezolimannya hingga mau bertaubat kepada Allah. Dengan cara, tulislah nama orang, bin atau binti, yang zolimnya sudah keterlaluan tersebut di kertas. Kemudian bacakan isim tarkobin, barhashin, sebanyak 111 kali. Kemudian tiupkan pada kertas tersebut, lalu bakarlah kertas tersebut. Jika target yang sudah zolim tersebut mempunyai niat untuk bertobat, maka atas seizin Allah Ta'ala akan disembuhkan atau pulih kembali. Namun jika belum mempunyai niat untuk bertobat maka akan bertambahlah sakitnya. Untuk menyeru atau mengirim kabar dari jarak jauh. Dengan cara, bacalah tarkobin, barhashin, sebanyak 1209 kali, setiap mencapai bacaannya 100 kali, maka sebutlah atau seru nama orang yang dituju atau dikehendaki supaya datang dengan segera, dengan membaca. Tawakalu, ya Hudamai Hadainil, Ismaini Zahrobil, wa Syaitonil, Bijalbi Kolbi. Sebutkan nama yang dimaksud bin atau binti, Bima Habati, wa Mawadati, wa Kodzoi Hajati. Kemudian lanjutkan sampai hitungan selesai. 9. Asmadar isim ke-9, Golmashin. Wazannya juga taf'alin. Huruf gain, berbaris atas. Lamnya, sukun, mim berbaris atas, dan huruf shin berbaris 2 di bawah. Baginya ialah huruf to. Maknanya dalam bahasa Arab ialah ya Hamidu, ya Majidu. Serta ada pendapat lain dengan makna ya Malik. Di antara khasiatnya antara lain, untuk supaya hajat apa saja ditunai orang langsung. Dengan cara, bacalah isim Golmashin ini setiap malam 300 kali selama 7 hari secara riadoh dan berpuasa sunnah Senin dan Kamisnya. Tiap kali bacaan 100 kali, membaca, tawakalu, ya Hudamu hazal, ismi fi sifati. Sebutkan orang yang dimaksud, ila, bin atau binti, wa amaruh. Sebut hajat atau perintah maksudnya. Insya Allah hajat akan ditunaikan dalam masa 3 hari. Untuk mengusir jin atau makhluk gaib lainnya. Dengan cara, membaca isim Golmashin ini 1370 kali di tempat yang diduga ada jin atau makhluk gaib tersebut. Insya Allah jin dan sejenisnya akan segera keluar dari tempat tersebut. Jikalau mau jin tersebut supaya kembali ke tempat asalnya, maka pasanglah kayu gaharu yang telah direndam dengan air mawar dan bacalah isim Syamlogin 13 kali, kemudian dilanjut membaca, bihaki hazal ismi, ayatuhal malaikatu, ikzinu lil jani, anyarji'u, ila, amakinihim wa ila, mawakalu alaihi, barokallahu, fikum wa alaikum. 10. Asma dari isim ke-10, Futirin. Wazannya ialah fu'ilin. Huruf H, berbaris hadapan, huruf waw,
bertanda sukun, huruf to, berbaris bawah, huruf ya sukun, dan huruf ra, berbaris 2 di bawah. Serta ada pendapat lain mengatakan, huruf H, itu berbaris atas. Yang paling sahih ialah baris hadapan. Baginya ialah huruf ya. Maknanya dalam bahasa Arab ialah ya qawiyu. Ada pendapat lain dengan makna ya matin, ya alim dan ya hakim. Di antara khasiatnya antara lain, untuk supaya anak kecil tidak diganggu makhluk gaib seperti jin atau korin. Dengan cara, bacalah isim hutirin ini 111 kali pada segelas air disambung surah At-Tariq 3 kali. Tiupkan ke air dan minumkan, insya Allah akan selamat dari gangguan jin dan korin. Untuk penerang hati, dengan cara, amalkan membaca isim hutirin ini setiap hari 70 kali. Insya Allah kuat ingatannya dan terpancarlah setiap hikmah dari hatinya. Untuk supaya pandai memanah dan bermain pedang. Dengan cara, bacalah asma ini pada sholat sunnah hajat 2 rakaat, masjalin, tarkobin, barhashin, golmashin, futirin, 1113 kali. Kemudian tiupkan ke media cincin atau batu akik, lalu pakai cincin tersebut. Insya Allah akan mendapat kekuatan dari Allah Ta'ala dalam hal menghadapi siapapun lawan, dan melebihi dengan orang yang setanding dengannya. Untuk pengikat daya pengasih terhadap pasangan, dengan cara baca asma, masjalin, tarkobin, barhashin, golmashin, futirin, 7 kali, tiupkan bersama dengan nama orang yang dikehendaki itu pada sebiji buah apel. Kemudian berikan buah itu kepadanya, insya Allah akan teguh dan tetaplah daya perasaan kasihnya. Demikian babaran mengenai Maha Guru Asma Birhatiyah bagian pertama. Silahkan lanjut ke bagian kedua agar dapat dipahami dalam mengaplikasikannya. Dan Allah mempunyai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya. Maka gunakanlah nama-nama itu untuk tawasul kepada Allah dalam meminta sesuatu yang kalian inginkan, dan pujilah menggunakan nama-nama terbaik tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dalam memperlakukan nama-nama itu, yaitu dengan menjadikannya sebagai nama untuk selain Allah, menafikannya dari Allah, menyelewengkan maknanya, atau menyerupakannya dengan selain Allah. Kami akan membalas orang-orang yang menyelewengkan nama-nama itu dari kebenaran dengan azab yang sangat pedih disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.